Dendam Raden Inten II, karya Agung Laksono. Di tengah bukit barisan, Raden Inten tegap berdiri, menatap para penjajah yang merajalela, yang telah membunuh ayah, orang yang paling dicinta. Seorang anak berkebutuhan khusus kelas SLBA Bina Insani Agung Laksono mengunjungi Lamban Sastra ISPEDI Setiawan ZS di Pekorwai Halim Bandar Lampung Kamis 20 Agustus 2020. Agung, yang merupakan juara nasional Cipta Baca Puisi 2018 lalu, mengaku ingin mendalami penulisan karya sastra dari sastrawan di Lamban Sastra. Untuk ketertarikan ke sastra baru 2018 kemarin juga sebenarnya. Itu karena waktu sebelum ikut lomba itu ada pelatihan gitu. Nah, kebetulan ada yang ngajar, ada yang itu dari Bandung, namanya Pak Yusuf Zamzam. Nah, udah itu ya dari sana mulai ada ketertarikan ke sastra, khususnya puisi, karena ternyata puisi itu nggak seperti yang aku bayangkan, jadi kayak Nah, sorry, kalau mengetahui puisi itu, kalau orang awam kan membaca itu. Ya. Kalau Mas sendiri gimana tuh? Mendengar. Iya. Mendengar. Seperti apa itu caranya? Jadi kalau misalkan itu berbentuk teks, ada pembaca layarnya, entah itu di handphone atau di komputer. Tapi kalau misalkan ada yang membacakan, kita hanya menikmati dari ekspresi suara dan cara baca. Kalau untuk gestur tubuh itu sendiri belum tergambarkan. Nah, kok bisa mau belajar di Lamban Sastra itu kenapa, Mas? Apa ada yang memberitahu di sini gimana gitu? Iya, ada yang memberitahu di sini karena saya tertarik dengan sastra juga, dan yang kedua mau bergabung dengan teman-teman sastra Lampung, khususnya untuk umum, bukan hanya ke difabel aja. Siapa yang memberitahu kalau di Lamban Sastra ISPEDI ini membuka materi pembelajaran sastra? Bu Lucy. Bu Lucy itu siapanya tuh? Kalau dulu guru saya di Bina Insani, tapi berhubung dia sudah pindah, jadi ya tetap guru saya. Oh, saat ini berarti sedang menjalani pendidikan di mana? Di Bina Insani, SLBA Bina Insani. Di mana itu, Mas? Di Gedung Meneng. Gedung Meneng ya? Iya. Udah berapa tahun berarti? Sudah semenjak dari SMP ya? kelas 1. Ini masih lanjut nggak, Mas? Masih, sekarang kelas 3 SMA. 3 SMA ya. Kalau untuk belajar puisi di Lamban Sastra nih sama siapa nih? Ada kawannya nggak? Untuk sementara ini sendiri, tapi nanti kalau ada teman-teman yang berminat akan saya ajak juga. Lalu harapan Mas sendiri apa sih mempelajari sastra itu, Mas? Harapan saya untuk mempelajari sastra semoga bisa ya ketertarikan saya terhadap sastra itu bisa berguna bagi teman-teman difabel khususnya, dan bisa mencurahkan segala aspirasi yang ingin saya tulis. Jadi kalau ABK itu misalnya ini anak tunanetra nih, dia kreativitasnya di bidang apa? Kalau ABK itu, kalau tunanetra ini kan baca puisi gitu, yang menulis, kemudian menyanyi gitu, yang tidak berhubungan dengan mata. Jadi dengan intelijensi dan suara gitu. Dia misalnya MTQ, musik itu anak tunanetra memang bidangnya gitu. Untuk Agung sendiri ada prestasi lebih nggak sih, Bu? Prestasi yang didapati gitu Ya, selama ini? Dia cipta baca puisi. Jadi ketika dia diutus untuk mewakili sekolah, dia juara 1 tingkat provinsi. Nah, ketika diutus dari provinsi, dia juara 1 tingkat nasional gitu. Jadi langsung kan. Jadi dia ketika sekali keluar dia langsung udah dapat juara gitu. Iya, 2018 itu. Sulit nggak sih, Bu, mengajari anak-anak berkebutuhan khusus gitu, Bu, menurut Ibu? Enggak sih, Mas, buktinya saya bertahan. Saya malah justru pertanian gitu. Tapi itu tadi mungkin hati ya. Kita hanya bisa memotivasi mereka gitu, dan mereka berusaha sendiri gitu. Keinginan Agung untuk mendalami penulisan sastra disambut baik oleh pihak Lamban Sastra ISPEDI Setiawan. Jangan kita pertama ya kita hanya bicara kita lewat mereka mungkin membaca tidak bisa ya, akhirnya kita bicara gitu kan. Lebih banyak orang narasi, kita bermain dari narasi. Karena dengan narasi itulah pikiran-pikiran mereka, telinga kan nggak ada masalah, hati juga nggak ada masalah gitu kan, tinggal jadi mata.
Nah kalau untuk teks, ya paling mereka yang menerjemahkan ke dalam bahasa mereka, ke Braille misalnya, ke tulisan Braille. Saya berharap juga ini dengan kerjasama sama Laban Sastra ya, selain kita beribadah kepada mereka, paling enggaknya mereka punya antologi puisi. Saya kira satu-satunya untuk Indonesia sekarang ini belum ada gitu untuk khusus mereka begitu kan. Saya berpikir juga misalnya di situ ada tunanetra, barangkali ada yang lain ada ya, misalnya di Pabel di sini ada apa aja selain tunanetra, tunarungu misalnya begitu kan. Nah, dengan tunanetra mereka kita bermain dengan narasi, dengan tunarungu kita bermain dengan teks misalnya gitu Pak. Mereka setidaknya mereka punya talenta, mereka bisa bikin YouTube sendiri loh kalau mereka sudah sukses menjadi penyair begitu kan. Apalagi kita lihat Agung adalah pembaca puisi terbaik ya untuk nasional. Artinya dia bisa membuka YouTube itu. Jadi sekarang kita membangunkan talenta mereka loh begitu, talenta mereka yang selama ini dianggap orang kedua, orang ketiga dalam kehidupan ini, ya mereka juga harus tampil gitu, sebagai orang yang sama dengan kita begitu. Laban Sastra ini kita buat, kita tujukan adalah bagaimana menjadi wadah kreativitas semua orang yang memang mencintai sastra gitu. Itu aja sebenarnya. Dan kita bilang tadi ada bahasa dari Bang Isbedi yang saya kutip tadi itu luar biasa gitu. Mereka tidak melihat tapi hati terang gitu. Lamban Sastra Isbedi sendiri merupakan rumah sastra bagi sastrawan di Provinsi Lampung sejak 4 tahun silam. Wahyu Setiawan, radarlampung.co.id.